Negara Indonesia iki saiki rumah saku peraturannya nyelot angel lur. Kadang-kadang ki peraturan kalah karo fatwa lur. Peraturan kalah dengan fatwa. Lah iki sing pernyataan terbaru, ya pernyataan terbaru. Iki malah bahas bakul cilok lur. Ya bakul cilok ki lho sing ditukoni cah cilik-cilik sekolah ki lho. Ya. Jarene Pak Ustadz, jarene Pak Yai, aku ndelok ning YouTube iki. Jarene bakul cilok kuwi lek sing tuku bocah SD, bocah MI kuwi ora sah lur. Ya ora sah. Jare menurut madhab Imam Syafi'i, ya mungkin wae neng kono zamane biyen, zaman Imam Syafi'i iki mungkin kuwi bakul cilok kuwi ya wis dibahas lur. Terus ngene iki kawula cilik terus piye lur sing penggaweane mek bakulan cilok, terus penggaweane iki bakulan jajanan sing tuku cah cilik-cilik nang sekolah iki lur. Komen lur. Gimana teman-teman? Gimana nasibnya para pedagang kecil seperti ini? Warga sudah mulai resah. Warga sudah mulai berani untuk speak up, teman-teman. Kasihan. Yang sabar ya, Pak ya. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Muncul sebuah video teman-teman dari akun Imam Nasir. Unek-uneke wong cilik kawula alit. Unek-uneknya masyarakat kecil terutama yang sekarang berada di Jawa Timur. Kemarin fatwa sonhoreg haram itu sudah melukai hati para pedagang-pedagang kecil seperti ini teman-teman. Kalau yang mungkin pemilik son itu nggak terlalu gimana-gimana ya, karena perputarannya uang besar. Jadi kalau hanya untuk sekedar hidup, mereka bisa memutar otak, mungkin menyewakan ke selain karnaval, selain horeg-horekan gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang seperti ini, seperti beliaunya ini, kalau tontonan-tontonan son horeg tidak ada atau mungkin dibatasi, dilarang dan sebagainya, mereka-mereka ini kebingungan karena mereka jualan di tempat-tempat keramaian. Mereka berdagang di tempat son horeg, di son karnaval seperti itu, di sekolah-sekolah. Nah, muncul sebuah video Pak Kiai mengatakan tidak sah apabila jualan cilok kepada anak-anak sekolah. Yang ini videonya. Saya membahas tentang bagaimana hukumnya menjual cilok Ya. pada anak-anak SD. Basul Masail ini ya. Itu kalau kita rujuk pada pendapat mazhab Syafi'i, yang muktamad tidak sah kan? Tuh, memang benar Pak Kiai memang ngomong seperti itu. Meskipun ada solusinya teman-teman. Ada solusinya dan kita juga harus tayangkan ini solusi dari Pak Kiai biar tidak terjadi masalah ya. Karena pendapat Syafi'i itu penjual pembeli harus orang yang akil balik rosyid. Ya. SD ada yang belum balik. Ya, ada belum. Coba bayangkan kalau katakan tidak sah menjual cilok pada anak SD. Ya. Itu kira-kira gimana? Kan tidak memberikan solusi yang baik. Tuh, beliau sendiri yang ngomong. Kalau kita menganut madhabnya Imam Syafi'i, itu nanti tidak akan memberikan solusi yang terbaik. Maka kita ambil pendapat yang kedua. Kita ambil pendapat yang kedua. Apa, Pak? Yang mengatakan, ada mengatakan sah asalkan sudah tamyiz. Tuh, sah asalkan sudah tamyiz, asalkan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, misalkan seperti itu. Jadi ada solusi ternyata. Dari Pak Kiai ada solusi. Ternyata ada solusi. Untuk masalah jual beli cilok di kalangan sekolahan, anak kecil ya. Ini bahkan masalah sah tidak sahnya ya. Ini ada solusi, Pak. Ada solusi. Tetapi kenapa untuk son horeg tetap difatwakan haram, Pak? Kenapa tidak ada solusi? Kenapa? Padahal, Pak ya, kalau boleh berpendapat ya ini ya, yang seharusnya diharamkan itu kan adalah yang ada unsur idza, mengganggu. Ada lagi yang poin kedua, miras, oke. Ada lagi unsurnya adalah
joget pargoi erotis, pakaiannya terbuka lah, intinya seperti itu. Jadi bukan sound horeknya Pak yang seharusnya difatwakan haram, tetapi perilaku-perilaku menyimpangnya tadi itu yang diharamkan. Jangan sampai tidak ada solusi untuk sound horek. Karena kalau tidak ada solusi untuk sound horek Pak, sekali difatwa haram, masyarakat resah. Kasihan orang-orang seperti Bapak ini loh, kasihan. Kasihan. Mereka menganggap, wah ini acara haram, pekerjaan saya di tempat haram. Jadinya mikirnya aneh-aneh karena banyak sekali di Jawa Timur yang memang Islamnya ini masih Islam pemula, ilmunya tidak setinggi kiai. Jadi mohon dimaklumi Pak, jangan sampai untuk masalah sound horeg ini tidak ada solusi. Jangan sampai, seharusnya ada solusi tanpa harus difatwa haram. Sound horeg bebas di tempat yang memang mengundang. Kalau yang di tempat mengganggu orang, contoh di lingkungan katakanlah Jakarta, sound horeg tiba-tiba datang ke sana untuk promosi misalkan, itu mengganggu. Oke, di fatwa haram di Jakarta tidak masalah, karena mereka tidak ngundang. Kalau di Jawa Timur Pak, di Jawa Timur itu tempatnya orang yang suka sound horeg. Mereka yang ngundang, mereka yang bayar. Kenapa harus difatwa haram? Mereka kan tidak terganggu. Wah ini ada yang terganggu kemarin lapor sampai ke Polres malahan ya, yang Kediri kemarin. Terganggu itu belum tentu memang terganggu. Terkadang tidak suka. Terkadang memang tidak bisa bersosialisasi. Orangnya pendiam, gak suka rame-rame. Akhirnya merasa terganggu. Padahal enggak. Padahal ya mereka tidak nyaman dengan sendirinya, bukan karena sound horeg, tapi karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, terbukti kemarin bisa damai, terbukti kepala desanya speak up, klarifikasi. Ya, jadi tidak semua orang di Jawa Timur itu tidak suka. Ada yang tidak suka, tetapi ya itu tadi, kembali lagi ada solusi. Jadi tolong jangan diharamkan. Kasihan orang-orang seperti ini. Sekarang malah mendengarkan fatwa ya yang membahas anak kecil beli cilok di SD itu. Kasihan orang-orang seperti ini Pak, kasihan. Seharusnya para kiai itu nggak fokus dengan hal-hal kecil yang sepele-sepele, harusnya malah ke hal-hal besar. Contohnya sekarang masalah pajak. Bagaimana sih Bahsul Masail, forum Bahsul Masail menyikapi pajak yang mencekik rakyat kecil ini? Coba deh, coba ini dibahas di Bahsul Masail. Bagaimana nanti hasilnya, fatwanya apa, dan harusnya juga bekerja sama dengan kepolisian. Benar-benar misalkan dilarang untuk menaikkan pajak, ya harus konsisten. Seperti halnya di sound horeg. Sampai terbit surat edaran gubernur. Ada peraturan ini harus sekian-sekian, tidak boleh melebihi sekian. Kalau kepada rakyat kecil saja ada fatwa dan ada tekanan kepada pemerintah, tekanan kepada kepolisian. Kenapa kalau masalah pajak ini tidak berani menekan? Itu kan juga jadi masalah. Buktikan bahwa kiai-kiai di Indonesia ini memang benar-benar kiai yang menjaga agama, yang bisa berdakwah dengan baik dan benar, dan juga menjaga rakyat kecil. Bukannya takut dengan pemerintahan, bukannya takut dengan petinggi-petinggi. Kita harus bisa buktikan itu, wahai umat muslim. Ya,